Allah, sebenarnya itu sepeda itu bukan soal dari atlet, lagi galau antara kangen dan syuting, tawaran kerja tangan tapi masih patuh prokes, terus akhirnya ingin sehat and living happy sepeda. Karena masuk ke gym takut, ruangan tertutup, gitu berkerumun, akhirnya sepedahan. Tapi itulah namanya kita udah hati-hati, orang lain dulu kan tuh ada supir truk yang lalai ikat galon. Kemarin yang kedua kali ibu-ibu belajar pakai tali mendadak keluar jalur, tabrakan, dan akhirnya sekarang masih harus MRI, bahu kanan, lutut kanan. Yang pertama pipi jadi retak, jadi tengah patah, tulang beda geser gitu. Tapi di situ saya banyak mendapat hikmat, mensyukuri nikmat sehat, pulang kembali bisa peluk anak-anak. Terus mikir flashback 5-10 tahun yang lalu kayaknya nggak mikirin sehat ya. Syuting tuh yang sampai 5 lokasi sehari masih ada tawaran 1 jam lagi. Bisa nggak yang jam 4 dinaikin jam 2, selesainya yang jam 4 mulai mundur jam 6 masukin lagi gitu kan. Semua dipadetin. Kalau sekarang udah mulai mikir, tangan diajak ngomong, kaki diajak ngomong, bilang makasih ya telah menopang diri saya atau apapun gitu. Jadi ya itulah, banyak bersyukur. Tapi setelah mau COVID kemarin, biasanya kegiatannya apa sih? Kuliah lagi, saya ambil lagi ilmu komunikasi politik, sama satu lagi menurut saya ilmu otak. Mau buka praktek rencananya insya Allah, jadi bukan hanya psikolog, konseling, tapi lebih ke coaching, motivator, dan parenting. Tapi kalau di dunia entertainnya lagi gimana? Kangen, udah pas dari umur 16 tahun syuting, tapi akhirnya sekarang lebih memikirkan kesehatan nomor 1. Kalau jam kerjanya masih wajar, masih normal, karena mikirnya investasi jangka panjang, pengen anak-anak sampai besar, menikah, punya anak, jadi aku ketemu cucunya, cucu-cucuku, semua anak-anaknya, jadi udah mikirnya ke sana. Udah 2 kali jatuh, maksudnya ada trauma juga nggak sih main sepeda jauh-jauh gitu Ya, sekarang? sebenarnya nggak masalah jauh ya, itu sih dekat rumah loh sebenarnya, tapi ternyata traumanya bukan trauma sih. Itu tadi kembali orang lain, kita udah hati-hati, orang lain belum tentu. Jadi sekarang itu dimanapun, kapanpun, kalau yang masih sepedahan tuh mereka di jalan raya umum ya. Nah, kayaknya lebih baik loading aja deh, naikin sepeda agak jauh dikit, tapi benar-benar yang areanya aman. Karena kalau misalnya di jalan raya, pengemudi lain kan macam-macam ya. Kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Dan akhirnya dua-duanya pun mereka nggak ada. Pada saat aku di rumah sakit, masuk IGD, sampai dirawat, nggak ada juga gitu. Dan aku nggak menyalahkan ya. Karena kan tiap orang beda. Kita nggak punya ekspektasi mereka harus bertanggung jawab, mereka gimana. Pelatihan suami seperti apa kak waktu jatuh kedua kali nih maksudnya? Kalau suami memang udah mengingatkan, ya memang sayanya aja masih doyan sepedaan. Jadi ya kalau buat saya ini pembelajaran, tapi setelah 2 kali ini udah menghindari biar ada yang ketiga ya gitu. Jadi sekarang sepedanya saya gantung, saya diemin dulu. Kalaupun rindu banget, saya loading ke Bandung, daerah-daerah atas yang memang sepi. Nah, kalau sekarang biasanya depan rumah di cluster ditaruh, karena Binduk itu kan emang area sepedahan, tapi ternyata itu tadi orang lainnya yang belum tentu hati-hati. Ada keinginan tempat yang pengen di main sepeda di mana gitu kak? Ada nggak? Kemarin kita mau di FNY Bali, itu yang di New York ya, udah sampai udah tinggal berangkat. Ternyata saya kecelakaan 2 kali. Lumayan sih kecelakaannya, dua-duanya sampai nggak sadar di tengah jalan bergeletak. Jadi benar-benar 1 jam yang pertama nggak respon, ditanya nggak jawab, nggak ada reaksi, nggak ingat apa-apa. Yang kedua juga sama, tapi nggak sampai 1 jam di rumah sakit. Yang kedua masih sadar begitu perjalanan pulang. Jadi 2 kali itu kayak dikasih peringatan bahwa hidup itu hanya 1 kali dan kesehatan itu nomor 1. Jadi sekarang memilah, bukan hanya dalam aktivitas sepeda, tapi dalam mengambil pekerjaan, memilih jam kerja, porsi kerja, sadar diri akan usia gitu kan, kita bukan ABG lagi gitu. Jadi tahu porsi yang mana harus dilakukan, mana tidak. Sempat ada rasa kapok nggak sih? Apalagi 2 kali kan? Iya, sebenarnya, tapi ya itu tadi yang lebih parah dari saya, kakak saya 600 kilo sepedaannya. Saya baru batasan paling maksimal 170 sampai 100
musibah. Yang 600 kakak saya juga alhamdulillah gitu. Jadi ya mungkin di situ Allah kalau buat saya memberi kasih sayangnya, ingetin saya daripada nanti saya udah sepedaan kemana-mana yang lebih parah. Soalnya kayak JFN lagi di Bali, rutenya kan parah, tikungannya tajam, tanjakan, semua di area medannya parah. Saya diingetin kali, jadi udah nggak usah.